revitalisasi sekarang sudah dalam teman-teman lihat sendiri di lapangan. Ini dilakukan dengan perataan ya, jadi media tanam yang kemarin sudah ditambahkan dari pasir galunggung. Mungkin Pak David bisa nambahkan. Jadi apa yang kita lakukan sampai tahap sekarang yaitu perataan lapangannya ya, karena kemarin setelah pembongkaran ada lapisan pasir yang terangkat sehingga harus diisi ulang. Progres saat ini sudah sampai 30%. Pak Hadi mungkin menjawab komentar dari publik nih Pak, atau netizen, mungkin bisa Bapak jelaskan mungkin tahapannya, prosesnya, dan kenapa mereka terus ibaratnya kayak terus-terusan nih, ibaratnya kayak mengejek atau ibaratnya mungkin komentar negatif soal rumput di GBK. Biar clear aja sih Pak, Ya, seperti baik. apa. Jadi kalau kita bicara publik ya, tentu pertama kita justru berterima kasih ya atas masukan, atas kritik, atas saran dari publik terkait dengan ekspektasi mereka GBK ini mau seperti apa ya. Namun demikian seperti tadi saya sampaikan dalam paparan, ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, ada di sisi lain belum bisa kita kendalikan ya. Untuk bisa contoh gitu ya, untuk bisa mencapai level seperti stadium Tottenham Hotspur atau Santiago Bernabeu itu tidak dimungkinkan. Kenapa? Karena itu harus merubah struktur bangunan fisik dari stadion utama yang merupakan cagar budaya. Jadi ekspektasi itu tidak dimungkinkan. Nah, oleh karena itu kita mencari reference, mencari benchmark yang kira-kira applicable di GBK. Yang applicable adalah Singapura. Ya, nah akan tetapi untuk kita bisa seperti Singapura itu butuh waktu 7 tahun ya untuk bisa menyiapkan infrastruktur sehingga mereka bisa seperti sekarang. Alhamdulillah Singapura sangat kooperatif dengan kita sehingga apa yang mereka pengalaman mereka, expertise mereka itu mereka bisa share. Namun demikian untuk pengadaan persiapan nursery, kemudian persiapan peralatan itu membutuhkan order, membutuhkan persiapan yang minimal 12 bulan ya. Jadi alat yang sangat populer adalah roller ya, seperti traktor yang dipakai untuk roller rumput itu adalah pre-order yang membutuhkan di atas 1 tahun karena itu alat itu adalah sifatnya custom. Nah, apalagi kita bicara nursery, dan yang paling kita harus memerlukan koordinasi antar instansi adalah masalah penjadwalan ya. Singapura sudah step ahead dari kita ingin mengejar ketertinggalan itu, tapi tentu butuh persiapan. Ya, oleh karena itu, yang tadi kita sampaikan, kita sudah menyampaikan beberapa concern itu ke instansi terkait, sehingga kita usahakan di tahun berikutnya 2025, akhir 2025 atau paling lambat 2026 kita bisa seperti yang Singapura atau stadion lain lakukan. Oke, Bapak. Untuk revitalisasi ini GBK mengeluarkan anggaran berapa sih Pak untuk perkiraannya? Oke, untuk satu cycle ya, jadi belajar dari Singapura, rumput itu punya cycle sekitar 4 bulan ya bisa dipakai ya. Jadi bisa untuk 4 bulan. Oleh karena itu tadi disampaikan Mas David, kita membutuhkan 3 kali dari area yang kita gunakan FOV ya. Jadi makanya kita butuh 3 kali itu karena satu cycle rumput itu dipakai untuk periode 4 bulan. Itu satu ya. Nah, berapa biayanya? Itu tergantung dari kerusakannya ya, tergantung dari kondisinya. Contoh, pada saat kemarin ada faktor di luar pemakaian itu karena faktor iklim. Curah hujan yang sangat tinggi itu ternyata mempengaruhi kondisi rumput kita. Bukan hanya yang ada di FOP, bahkan di nursery pun rusak. Itu yang nggak keinjak-injak, benar-benar steril dari kegiatan aktivitas lain, itu pun rusak ya. Jadi ada faktor yang alam yang tadi disampaikan Pak David itu kita nggak bisa, sebagian belum bisa kita kendalikan, tapi kita tentu belajar dari situ ya. Oleh karena itu kalau kita bicara berapa biayanya, mungkin Pak David bisa koreksi ya, itu bervariatif satu cycle itu sekitar 4 sampai dengan 8 miliar ya. Jadi satu cycle 1 tahun ya. Jadi untuk di seluruh GBK ya. Jadi GBK itu untuk rumputnya itu ada di stadion utama, Madya, aneka lapangan atau ABC terkenalnya, kemudian juga softball dan baseball. Nah, total budget Nusantara itu sekitar 8 miliar. Tapi itu nanti akan berfluktuasi tergantung dari faktor misalnya ada tuntutan seperti kemarin misalnya
pada saat yang bersamaan ada serangan hama ya, jamur, plus kita mendapat penugasan untuk kegiatan kampanye. Ya itu juga kegiatan yang sifatnya branding untuk negara juga gitu ya, bahwa Indonesia ini melakukan proses demokrasi yang meriah tanpa ada kerusuhan. Itu juga salah satu branding. Sama, jadi yang tadi kita sampaikan balancingnya itu adalah branding dari sisi olahraga, branding dari sisi non olahraga itu bisa berbentuk konser dan pertunjukan seni, bisa juga bahkan branding dari sisi politik. Jangan lupa bahwa semuanya harus balance ya, tapi tentu karena GBK original adalah secara olahraga, maka prioritas utama adalah olahraga gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Ya. Terima kasih banyak.